Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Teman-teman viewer semua, selamat berjumpa kembali dengan podcastnya Masjid Oman, Banda Aceh. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Bapak Ustadz Masyhud SM ya sebagai. Iya, Beliau datang jauh-jauh dari Jawa Timur ke bumi Aceh Darussalam untuk mengisi beberapa kajian kristologi, sebuah poin yang memang selama ini kita rindukan untuk terpenuhi dahaga tersebut. Selamat datang Pak Masyhud, Ustaz Masyhud. terima kasih diterima di bumi Aceh. Baik, ini kali pertama ya Ustadz ya? Kali pertama. Baik, Iya. mudah-mudahan nanti bisa lebih komprehensif untuk datang lagi kali kedua, kali ketiga dengan family atau keluarga besar. Insya Allah nanti. Iya. Baik, Alhamdulillah berkah Allah bersama kita kali ini dalam kesehatan yang prima dan momentum yang tepat. Hari ini kami berada di podcastnya Masjid Oman, kan kami ingin berdiskusi untuk saling mencerahkan kepada para viewers dan kami sendiri juga mengenai pengalaman-pengalaman Bapak Ustadz Masyhud SM dalam berdakwah dalam konteks kristologi, membagi ilmu tentang kristologi, dan dalam hal berdebat dengan para pemuka-pemuka agama yang cukup kompeten di bidangnya, memang berkelas tinggi yang selama ini kita lihat dalam beberapa catatan di YouTube yang kita bisa browsing tentang beliau. Iya. Alhamdulillah, Ustaz Masyhud, Aceh ini memang sedari dulu menjadi magnet tersendiri untuk dikacau balaukan. Sejarah kita yang gelap berlama-lama dengan Portugis, Belanda, PKI, DITI, dan hingga GAM muncul di 76 dan tuntas sebab tsunami membawa sebuah keberkahan tersendiri. Saat inilah kami mulai membangun kembali lebih cepat daripada negara lain yang terkena beban yang sama seperti Haiti. Yang di kepulauan Amerika Latin itu sampai sekarang nggak tuntas. Para kisah sama gempa. Aceh cepat sekali, hanya dalam 5 tahun, 6 tahun recover. Kemudian kita start semuanya di 2011, kehidupan lebih normal. Kita baru start kebanyakan bisnis itu di 2011 dan 2014 sekarang 13 tahun berlalu, keadaan sudah kembali settle, malah lebih bagus daripada sebelumnya. Tapi ini juga menyimpan sebuah memori tersendiri bagi saya yang kebetulan menikmati segala fase kehidupan itu, dan saya juga menjadi bukan lagi seorang penonton tapi juga menjadi player dalam dunia sejarah ini. Iya. Kita menyaksikan begitu banyak transition, shifting, dan kemunduran, Ustaz. Nah, dalam konteks ini anak-anak yang terlahir setelah tsunami, setelah konflik selesai, tsunami selesai, mereka terlahir dalam situasi tantangan yang berbeda dengan apa yang kita alami sewaktu kita muda. Dunia online, keterbukaan, segala hal membuat mereka tidak setangguh kita dahulu. Dan mereka rentan terhadap pemurtadan, pendangkalan, ataupun faham-fahaman lain yang tidak kita sukai seperti liberalisme, poin kepada LGBT, atau sekularisme dan poin-poin lain yang memang dalam konteks negatif dalam kehidupan kita yang sudah pernah ada sebelumnya. Jadi terkait dengan situasi yang terkini ini, Ustadz Masyhud, kedatangan Ustadz memberikan pencerahan kepada kami, para dai-dai tergabung dalam FDP, dai perbatasan, forum dai perbatasan, dan publik seperti saya yang mengikuti kajian itu selama 3 hari dari seminar dan 2 hari kita dalam kondisi pelatihan. Banyak yang kami dapatkan. Kami inginkan sebetulnya Ustadz Masyhud memberikan masukan seperti apa sebaiknya kami menyikapi fenomena yang terjadi belakangan ini. Seperti apa level kristologi yang kami harus pahami. Toh mereka memahami Islamologi, kita tidak paham. Pondok paham keagamaan, tapi begitu keluar dari pondok ke dalam kehidupan nyata, ilmu kristologi nyaris tidak ada. Jadi tidak mampu punya nilai bargaining position dalam berdebat dengan mereka. Kita inginkan dari pengalaman Ustaz Masyhud, mohon berbagi bagaimana yang terbaik untuk kami di Aceh ini, untuk kami lakukan apa yang terbaik kira-kira, Ustaz. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga memang saya juga sangat tertarik dengan kajian-kajian tentang Aceh ini.
terutama yang berkaitan dengan Kristen-Guru-gurunya. Di mana waktu itu Kristen-Guru-gurunya memang dikirim oleh penjajah Belanda untuk melemahkan semangat perjuangan rakyat Aceh. Dan perlu diingat bahwa Aceh ini sangat diperhatikan dalam dunia orientalisme. Ya, karena di situ ada Kristen-Guru-gurunya yang mampu mengkader seorang orientalis tingkat dunia juga yang bernama A.J. Wensing. Anjan Wensing itu dia ini seorang pakar hadis. Padahal dia bukan ulama hadis, bukan Islam, tapi dia pakar hadis. Nah, buku Indeks Hadis yang ditulis oleh A.J. Wensing ini ya malahan ada 7 jilid tebal-tebal. Dan itu hanya berisi indeksnya saja. Ya, hanya berisi indeks hadis itu tebalnya sampai 7 jilid. Wow, oke. Ya. Kalau itu matanya ditulis sekalian, itu mungkin ya 1 lemari nggak cukup itu. Nah, jadi begitu besar ya peranan Guru-gurunya pada dunia orientalisme yang itu pun dipakai untuk melemahkan akidah-akidah Islam, meskipun seakan-akan memang itu tujuannya baik, seakan-akan. Tapi yang dipakai untuk memporaparandakan akidah-akidah Islam lewat dunia keilmuan orientalisme itu kan. Nah, di antaranya untuk mengantisipasi bagaimana apalagi setelah tsunami ini, kita perlu ingat bahwa setelah bencana tsunami, kalau tidak salah itu Save Children itu membawa 300 anak Aceh ke Amerika yang dipiloti oleh tokoh Kristen radikal Amerika Serikat yang bernama Jerry Falwell itu. Oke. Nah, kalau Jerry Falwell itu kan kalau di Indonesia levelnya seperti Gus Dur di kalangan Nahdlatul Ulama. I see. Tinggi sekali saya, mulia ya. Nah, dia kan punya tafsir Bible, kitab suci Kristen itu yang bernama Liberty Bible Commentary itu kan. Bukunya juga tebal. Lalu bagaimana itu yang hanya diambil oleh Jerry Falwell, lembaga Kristen dari Jeruk. Apalagi kemudian beberapa lembaga-lembaga Kristen lainnya juga kan ikut berperan mengadopsi anak-anak dan tampaknya ini juga tidak terdeteksi oleh kita. Lalu bagaimana kemudian mereka nanti dikembalikan ke Indonesia? Kan itu juga. Nah, oleh karena itu mungkin ini sebagai pengalaman yang bisa diambil pelajaran oleh umat Islam Aceh, terutama yang memiliki ghirah, semangat untuk berdakwah, membentengi umat Islam, dan juga berdakwah kepada non-Muslim. Nah, saya ada pengalaman ketika dialog pertama kali tahun 1988. 88, oke. Itu sudah berapa tahun itu? Berapa? 36 tahun. 36 tahun. Saya waktu itu masih usia berapa itu? Masih imut-imut ya Ustaz? Ya imut-imut, sekarang kan sudah amit-amit. Ya. Dan ini dialognya tidak disengaja. Oke. Ya. Itu terjadi ketika saat itu saya datang ke kantor Intel Pampol yang disingkat IPP itu. Di kantor Polres
Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, Sidoarjo itu dikenal karena Lapindo itu kan. Oh iya, ya lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo itu. Nah, ketika waktu itu saya ke kantor IPB itu karena mau ambil surat rekom dari IPB Pampol Polres Sidoarjo, mau saya bawa ke Polda Jawa Timur. Ya, untuk menyelenggarakan bengkel dakwah waktu itu. Mau keluar, mau ke Polda. Waktu itu ya, mau keluar waktu itu. Itu sudah kenal dengan beliau? Belum Sama sekali. Nah, seorang pendeta yang dari Inggris namanya William Stewart Moule. Dia ini dosen di Sekolah Tinggi Teologi Efrata di Gedangan Sidoarjo, dekat Bandara Juanda. Nah, saat dia masuk, dia datang ke kantor Polres itu untuk minta perpanjangan izin tinggal di Indonesia. Nah, yang nerima waktu itu adalah Pak Isa Ansori, ya polisi, ya intel. Pak Isa Ansori ini adiknya Direktur Rumah Sakit Umum Sidoarjo, Dr. Darmaji. Sekarang udah pensiun orangnya. Sudah 80 tahun, 36 tahun yang lalu ya, lama sudah pensiun. Nah, namanya orang kadang kan suka guyon. Nah, ini ada pendeta, terus ada saya. Pak Isa Ansori ini nyeletuk, ini Paus ketemu Arafat. Waktu itu ada Arafat. Sedang boomingnya ya informasi tentang Arafat. Iya. Terus saya pun ngomong, ya ngomongnya enak saya ngomong, karena diomongi ada Paus ketemu Arafat itu, akhirnya saya bilang, actually I'm student of Christian school, saya bilang. Terus dia kaget. Waktu itu Ustaz sudah selesai teologinya waktu itu? Belum. Nah, terus dia kaget, dia ngomong, so you are Christian? Saya jawab, no, I'm still Muslim. Sampai lupa itu ya. Kaget dia. Why? Kenapa? Terus saya ngomong, because I still talk about Christianity. Karena saya masih meragukan tentang Christianity. Polisi ini kan nggak ngerti bahasa Inggris kan, jadi biasa bengong aja waktu itu. Lewat aja ya, lewat aja, dia nggak tahu. Paham ya. Terus dia mengatakan pada saya, maybe I can help you to explain about Christianity. Saya bilang oke. Lah ternyata kemudian dia tanya pakai bahasa Indonesia. Biar maunya dia, polisi-polisi ini juga paham. Ya. Terus apa yang Anda ragukan dari ajaran Kristen dengan mengambil Bible-nya yang berbahasa Indonesia? Nah, kaget yang namanya polisi-polisi ini. Akhirnya saya cerita keraguan saya tentang kisah penciptaan alam di bagian awal Bible mereka, yang menurut Yahudi dan Kristen itu kan kitab Kejadian itu. Di halaman pertama dari Bible itu kan kisah penciptaan alam. Nah, di situ kan disebutkan bahwa siang dan malam dicipta pada hari pertama. Matahari, bulan, dan bintang dicipta pada hari keempat. Nah, terus saya tanya, bagaimana mungkin ada siang dan malam? Ada siang dan malam kalau matahari dicipta pada hari keempat, siang dan malam hari pertama. Nah, dia bingung, nggak bisa jawab. Terus Isa Ansori ini,
dia sudah haji. Oke. Polisi yang kaya bukan karena kaya Di kepolisian. itu ya. Ya. Sejak awal memang keluarga kaya dia. Oke. Jadi nggak ada itu. Terus dia bilang gini, mohon maaf Bapak Pendeta, kantor polisi itu netral. Jadi kalau dialog jangan di sini. Oke. Itu ya. Itu yang pertama. Iya. Dialog dengan pendeta dari Inggris. 88 itu ya. Tahun 88. Oke. Saya masih muda belia waktu itu. Oke. Belum ya maunya selesai itu. Oke. Saya. Nah, terus yang kedua memang disengaja dialognya itu dengan Pastor Dr. Sictus Situmorang, seorang pastor yang membina di Paroki Probolinggo, Jawa Timur. Tahun berapa itu, Ustaz? Tahun 92 atau 93 itu. Iya. Nah, waktu itu ya saya masih kecil lah, usia 21 tahun. Kan waktu itu ya. Nah, sang pastor ini kan punya asisten. Namanya Landrikos, MTH. Master ya? Master. Nah, dan karena waktu itu kan saya masih kecil, ngajak remaja masjid Taman Kebahagiaan Jalan Arif Rahman Hakim Probolinggo. Nah, semuanya kan remaja lah, ada yang memang sudah menikah tapi masih muda-muda. Sang pastor ini merasa di atas angin dan bangga, apalagi dia ada asisten yang sudah master kan gitu. Jadi dengan bangganya dia mengatakan, tolong sampaikan kepada kami apa yang diragukan. Oke. Nah, itu. Lebih kurang kejadian ini sama dengan saya nih, Ustaz. Terus akhirnya saya bicara tentang silsilah Yesus dalam Injil karangan Matius dengan Injil karangan Lukas. Yang terjadi perbedaan itu ya. Nah, silsilah itu. Dari silsilah itu dia tidak bisa jawab. Katanya kami tidak ngurus urusan silsilah Yesus. Nah, padahal asalnya dia bilang ajaran Kristen itu ya sesuai dengan data sejarah. Nah, ternyata saya buka data sejarah yang ada di Injil tentang silsilah Yesus, dia tidak bisa jawab yang berbeda itu. Nah, ini pun kemudian berlanjut ya, masalah silsilah ini seperti Pendeta Budi Asali, Pendeta Isra Soru. Kemudian yang menarik, sudah pernah dengan mereka itu juga? Oh sudah, tapi dia trauma dengan saya. Dan di YouTube itu ada judul dua pendeta KO dalam waktu 10 menit itu. Tahun berapa itu, Ustaz ya? Tahun 2000. Ya tidak lama kok, mungkin ya 7 tahun yang lalu. Oh, sudah lebih dahulu daripada yang Ustadz Dondi ya? Dondi kan baru saja. Oke. Ya. Itu udah lama itu. Ada di YouTube itu kan. Nah, saya kembalikan ke itu ya. Terus masalah silsilah ini ketepatan juga saya dialogkan dengan pendeta baru-baru aja itu. Ya masa Covid. Oke. Pendeta Paul Jang yang yang ngaku Nabi ke-26 itu kan. Yang di luar negeri ya Ustaz ya? Ya, di Jerman. Oke. Nah, saya tanya, Anda bisa nggak memecahkan persoalan silsilah Yesus ini? Menurut dia itu tidak bertentangan. Karena yang Matius itu jalur dari Yusuf, suami Maria. Tetapi kalau Lukas itu jalurnya Maria. Maria hanya saja karena Maria wanita. Namanya diganti dengan suaminya yaitu Yusuf. Ya. Nah, dia terjebak dan juga Budi Asali juga terjebak akhirnya. Apa terjebaknya itu? Yang Paul Jang itu lewat WA, jadi bukan lewat Zoom. Belum lagi debat di TikTok ya Ustaz, belum ada waktu itu ya? Kita waktu itu tampaknya belum ada. 7 tahun yang lalu belum selesai ya. Enggak, yang dengan Paul Zhang itu ya waktu Covid. Waktu Covid. Nah, dia WA, terus saya katakan, kalau Anda mengatakan bahwa
silsilah yang di Lukas itu adalah jalurnya Bunda Maria, berarti Anda berpendapat dan menyatakan Bunda Maria itu keturunan Daud. Kalau Anda mengatakan Bunda Maria keturunan Daud, berarti pada darah Yesus mengalir darah para pezina. Mohon maaf. Wah, dia marah. Karena Daud dengan Sheba mungkin ya Ustaz. Ya, dia marah. Marah dia. Oke, dia marah. Nggak ready deh. Kamu kok. Saya jelaskan. Coba diperhatikan. Daud itu kan keturunan Yehuda. Yehuda punya anak bernama Peres yang menjadi nama jalur silsilah Yesus. Itu jadi Peres ini hasil dari hubungan haram antara Yehuda dengan mantan menantunya yang bernama Tamar. Oh, I see. Ya. Berzina kan itu melahirkan Peres. Peres terus sampai Daud. Disebutkan Raja Daud berselingkuh dengan Batseba, istri Uria. Uria itu adalah tentara Nabi Daud. Ini terkait dengan poligami juga Ustaz ya? Oh iya juga, benar. Ya. Berarti nggak jauh-jauh dari situ juga. Ya, Batseba. Iya. Nah, terus Daud punya anak bernama Salomo. Nabi Sulaiman. Nah, Sulaiman istrinya 700, gundiknya 300. Mohon maaf, ini bukan versi Islam, tapi versi kitab suci Yahudi dan Kristen kan gitu. Iya, baik. Ya. Istrinya 700, gundiknya 300 pas 1000 kan gitu. Lah, terus sampai menurunkan Yesus, berarti pada diri Yesus mengalir darah para pezina. Pantaskah kamu menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Padahal dalam darah Yesus ada darah dari para pezina. Marah dia. Marah. Itu kan terpisah antara zat ketuhanan Yesus dengan zat kemanusiaan. Berarti dual nature ya? Iya, dual nature. Iya. Saya katakan, coba lihat di Injil karangan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Firman menjadi daging manusia, yaitu menjadi Yesus. Berarti firman berwujud fisik, daging Yesus. Daging mesti ada darah. Kalau nggak ada darah ya bosok. Kan itu. Akhirnya dia menghentikan pembicaraan itu. Di tengah jalan? Iya. Katanya mohon maaf saya nggak level. Padahal kalau kita kaji Ustadz, John 1:1 itu statement siapa? Kita tidak tahu, itu kan bukan tulisan merah ya Ustadz ya? Itu kalau apa? Ya memang itu bukan ucapan Yesus kan. Konklusi dari mana bisa tertulis demikian? Menurut pakar kitab suci Kristen sendiri itu mencaplok dari menurut ini Santo Agustinus, Bapak Gereja abad pertama, bahwa itu, dan itu buku itu sudah diterbitkan oleh Gramedia, diterjemahkan dan diterbitkan oleh Gramedia. Itu memang menurut dari Santo Agustinus, pada akhirnya ada anggapan ya bahwa itu mengadopsi dari himne filsafat Neoplatonisme. Jadi kembali ke sinkretisme antara Helenisme Yunani dan paganismenya Romawi gitu Ustaz ya? Iya memang. Jadi itu memang. Nah, jadi ini pengalaman masalah silsilah yang akhirnya mereka pusing-pusing sendiri itu ya. Setelah itu ada lagi yang lain yang lebih debatable. Ada lagi. Ada lagi. Silakan Syarul.
dialog dengan Pastor Leo. Pastor Leo itu orang Belanda. Orang Belanda, dan dia tugasnya di gereja Bandung. Di paroki Bandung. Ya, paroki. Berarti Katolik Ustaz ya? Katolik. Ya. Gereja yang besar kan, punya jemaat besar. Saya waktu itu memang dialog resmi di Pusat Dakwah Islam Bandung. Kalau nggak salah itu tahun 2002. Berarti mereka diundang ke situ. Diundang memang. Sebenarnya ya agak sulit loh, mengundang pastor itu karena harus ada izin berlapis-lapis dari kardinal gitu ya, karena berlapis-lapis sampai sana. Tapi diizinkan katanya. Saya paparkan tentang kasus-kasus pengurangan dan penambahan ayat-ayat di dalam Injil. Nah, ternyata dia mengakui. Itu ya. Terus pengalaman yang menarik adalah ketika saya ada di Swiss. Ketika saya ada di Swiss, waktu itu saya di hari Sabtu tanggal 20 Agustus tahun 2011. Hari Sabtu kan, libur, jalan-jalan saya ke kota Luzern, kota yang sangat cantik di Swiss ya. Mulai pagi saya, jam 1 siang, sopir itu tanya ke saya, Pak Masud, pulang ke Wisma KBRI ataukah ke kantor KBRI? Saya balik tanya, loh ini kan hari Sabtu, untuk apa saya ke kantor KBRI? Jawaban dia, ada bedah buku. Tampaknya si sopir ini tahu kalau saya ini ya kutu buku itu kan. Saya tanya buku apa saja, ini, kemudian disebutkan ada buku tulisan seorang pastor yang lama bertugas di Indonesia. Orang Swiss. Pastor dari Swiss, namanya Franz Dahler, temannya Franz Magnus Suseno. Oh, iya. Yang senior itu ya. Yang sama-sama senior. Ini sang pastor ini waktu itu sekaligus launching bukunya yang judulnya The Indozeller, bahasa Jerman. Wah, saya tertarik, saya kata, ya udah kita ke kantor KBRI aja. Di sana ketemu, saat bedah buku, Franz Dahler ini menyampaikan, pastor tidak boleh menikah. Tapi saya sudah menikah dan sudah punya anak. Istrinya orang Palembang, namanya Francisca. Selesai bedah buku, dia mendekati saya, menjabat tangan saya. Tampaknya saya dianggap orang Kristen kan. Menjabat tangan saya. Oke. Ya berulang kali saya dianggap orang Kristen kan gitu. Padahal saya nggak pernah mengaku orang Kristen itu. Terus saya katakan, Pastor Fran, tadi pastor mengatakan pastor nggak boleh menikah, tapi Pastor Fran sudah menikah. Sekarang pastor belum sunat, bisa jadi besok sunat. Ternyata jawabannya luar biasa dengan wajah yang cerah. Sunat itu higienis dan menyehatkan. Oleh karena itu saya sarankan pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Saya balik nanya lagi, lah kalau pemuda disuruh sunat, pastornya kapan sunat? Jawabannya, saya akan sudah tua. Yang muda-muda aja yang sunat. Cukup sunat hati aja mungkin. Iya. Nah, terus saya menimpali, Pak Fran, kalau pemuda-pemuda Kristen sunat, berarti mereka tidak bisa masuk surga. Kaget dia. Argumenmu apa? Mengatakan seperti itu. Saya jawab, ini pastor lupa ya ayatnya. Mana? Di Galatia pasal 5 ayat 2. Paulus ya. Nah,
Paulus mengatakan, aku Paulus mengatakan kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Yesus maka Kristus sama sekali tidak berguna berguna bagimu. bagimu. Wah, dia marah-marah. Apa itu Paulus? Siapa itu Paulus? Persetan. Yang penting Iya. sunat itu higienis dan menyehatkan. Saya suruh pemuda-pemuda Kristen untuk sunat. Nah, itu. Nah, terus seorang ibu, ya istrinya pejabat KBRI di Bern, Swiss itu nyeletuk, Pak Fran sunat masuk Islam, masuk surga. Kalau tidak sunat tidak bisa masuk surga. Nah, dia tertawa. Nah, kemudian ada pendampingnya yang Katolik memberitahu bahwa di Wisma KBRI sore ini ada pengajian. Oh, dia tertarik ikut pengajian, tapi dia tidak tahu kalau yang ngisi pengajian itu saya. Kembali ya Ustaz. Kembali berkali-kali ya. Nah, ini salah paham ke Ustaz ya. Kaget. Lah setelah itu ada fotonya, ada fotonya semua. Nah, setelah itu lah ketepatan ada pastor. Saya dengan pakai slide ya, pakai proyektor. Saya kasih judul tema pengajiannya kesalahan kitab suci Kristen. Di antara yang saya sampaikan itu adalah tentang kontroversi Yesus berada di kubur. Oke. Ya. Menurut Matius pasal 12 ayat 40 itu kan disebutkan bahwa Yesus nanti akan dikubur selama 3 hari 3 malam. Kan begitu. Lah ternyata di keempat Injil itu Yesus kan dikubur pada mendekati petang hari ya. Ya, mendekati malam Sabtu. Oke, ya, Kita mendekati Sabat ya. Maghrib hari Sabat. Ya. Nah, kan itu Sabtu malam. Sabtu malam. Ya, Sabtu pagi kan gitu, sama dengan Islam kan kita nyebutnya malam Sabtu kan gitu. Iya, Kalau sudah Maghrib berarti masuk Sabtu kan. Sabtu, ya betul. Sabtu. Nah, seperti kayak gini kan. Iya. Jumat menjelang Maghrib kayak begini, baru Yesus dikubur. Iya. Berarti malam Sabtu, Sabtu malam, Sabtu pagi, Sabtu sore, Maghrib masuk hari Ahad kan. Ahad pagi. Nah, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yesus datang ke kubur, ternyata sudah tidak ada Yesus di kuburnya. Iya. Nah, katanya 3 hari 3 malam. Saya tanya kepada Pastor Frans Daller, Pak Frans, menurut Pak Frans, Yesus dikubur berapa lamanya berada di kubur? Dia mengatakan 2 hari 2 malam. Dia mengatakan demikian. Ya, 2 hari 2. Loh, bukan 3 hari 3 malam seperti yang dikatakan oleh Matius itu. Tidak. 2 hari 2 malam. Terus saya buka komentar dari Lembaga Biblika Indonesia yang menerbitkan kitab suci bagi Katolik. Kan itu ada footnote-nya. Ternyata menurut Lembaga Biblika Indonesia, Yesus berada di kubur hanya selama 1,5 hari. Bagaimana komentarnya Pak Fran? Dia mengatakan, maaf saya tidak komentar lagi. Berarti literasi ini Ustadz ya. Tidak semua mereka memahami seluk-beluk Bible itu sendiri. Iya. Dan sering malah bertabrakan dengan apa yang mereka pahami karena mereka tidak menyelami secara komprehensif. Iya. Dan pada akhirnya itu kan hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2011. Setelah itu kan Idul Fitri. Terus warga Indonesia yang ada di Jerman, Austria, terus Swiss, Italia, salat Id. Sudah mereka sholat Id. Itu ada acara silaturahim. Oke. Lebih halal lah mungkin. Di Wisma KBRI Bern, Swiss. Nah, saat itu saya mengajak Pastor Frans Daller untuk dialog dengan saya, sekaligus dialog karena dia dulu lama di Indonesia. Nah, kita ajak sambil dialog.
Yang pada akhirnya dia mengatakan gara-gara ya Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 itu. Ya. Yang katanya Yesus itu merupakan firman yang hidup. Kan gitu kan, firman yang hidup. Kalau dia itu firman, berarti ucapan Yesus sejak 1 tahun sampai 30 tahun itu bukan firman. Ya. Dan mesti dicatat atau diingat dihafalkan oleh keluarganya. Bunda Maria, saudaranya Jim atau Yakobus, dan lain-lain itu. Nah, kalau memang Yesus itu firman sejak kecil, karena wujud dari dagingnya itu wujud dari firman, saya katakan tunjukkan catatan ucapan dan perbuatan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Sementara ada missing link yang luas ya Ustaz. Iya. Dari 13 ya Ustaz sampai ke 30 ya kalau nggak salah. Iya. Nah, dia menjawab, memang Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan berkarya melalui Yesus. Oke. Ucapan itu betul ya? Iya. Tuhan berkarya melalui Yesus, oke. Iya, jadi dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya dipakai oleh Tuhan untuk berkarya. Sebagai utusan. Iya. Sebagai nabi. Terus saya katakan, loh kalau Anda mengatakan seperti itu Pak Pastor, ya sama saja Yesus dengan Nabi Musa dengan Nabi Muhammad. Apa bedanya? Ya. Iya. Nah, saat itu ada saksi yang inten, namanya ketepatan sama dengan mu'alaf yang itu, Felix Show itu, namanya Muhammad Felix yang tinggal di Jerman. Itu saksinya. Waktu Pastor Franz Haller mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. I see. Ada orangnya Ustaz ya? Ya, ada saksinya. Setelah Pastor Franz Haller mengatakan memang Yesus bukan Tuhan, tapi Tuhan berkarya melalui Yesus. Terus akhirnya kan saya tegaskan juga tidak hanya melalui Yesus, tapi juga melalui Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad SAW. Terus dia diam. Terus saya sambung, Pak Fran, karena Pak Fran ini kan juga peneliti. Buku-bukunya yang berbahasa Indonesia juga beberapa kali diterbitkan oleh penerbit Katolik Jogja, Canisius. Canisius, oke. Di antaranya bukunya itu judulnya Asal dan Tujuan Manusia. Terus Teori Evolusi Manusia. Ya. Nah itu. Nah kemudian saya pun menanyakan kepada dia bagaimana pendapat Pastor Franz Haller tentang Markus pasal 16 ayat 9 sampai ayat 20. Menurut beberapa lembaga penerbit Bible, apakah itu The Holy Bible New International Version dan lain-lain, bahwa ayat ini adalah ayat tambahan. Dan juga dinyatakan oleh Lembaga Biblika Indonesia, jadi lembaga yang memiliki otoritas menerbitkan kitab suci Katolik. Itu di Jakarta Ustaz, atau yang di ND tadi itu ya? Yang di ND, okay. Itu yang ada penjelasannya itu disebutkan bahwa ayat itu baru ayat tambahan itu Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu baru ditulis pada abad ke-2 Masehi. Nah itu dia mengatakan ya memang itu ayat tambahan. Itu waktu itu. Nah ayat ini juga saya tanyakan pada Pastor Sixtus Situmorang yang Probolinggo tadi. Beliau juga mengatakan ayat itu adalah ayat tambahan. Itu kan tahun 1993 ya. Saya katakan ketemuan itu. Nah, pada akhirnya kita pun mencoba membawa ayat tambahan ini saya memakai untuk
saya teskan kepada beberapa pendeta dan pastor juga. Di antaranya kepada pendeta pakar Bible dari Universitas Advent Indonesia, UNAI Parongpong Bandung. Itu Dr. Hotma Sauparasiang Silitonga. Beliau hadir di Pusat Dakwah Islam Bandung beserta 12 juniornya yang semuanya sudah S2 didikan beliau. Ketika saya tampilkan ayat itu, menurut beberapa pastor dan pendeta bahwa ayat ini adalah ayat tambahan. Yang menarik adalah dia mengatakan, siapa saja yang mengatakan bahwa ayat-ayat Bible, ayat Alkitab itu ditambah dan dikurangi atau dirubah, itu adalah pendapat sampah. Tapi bukan ada peringatan seperti itu juga dalam statement Yesus kan, nggak boleh tambah, nggak boleh dikurang gitu kan Ustaz ya? Iya, di bagian terakhir kitab Wahyu, di bagian akhir Bible itu ada. Tapi memang ada tambahan dan itu kan diakui. Lah, sang pendeta dari Advent, guru besar Advent ini menyatakan siapa yang berpendapat atau yang mengatakan bahwa kitab suci Kristen itu ditambah, dikurangi atau dirubah, itu adalah pendapat sampah, dan itu adalah sampah. Wah, menarik juga saya. Akhirnya saya tunjukkan kalau Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab yang standar di Indonesia itu, memang kan tidak disebutkan apa itu ayat tambahan, tidak ada penjelasan memang, dan tidak dikasih kurung, tidak dikasih garis. Akhirnya apa? Saya tunjukkan ada ayat yang memang diakui juga oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu pada surat kiriman Yohanes pertama, bukan Injil Yohanes ya, yang di Kitab Perjanjian Baru setelah 4 Injil kan ada surat-surat kiriman Paulus, ada 3 surat Yohanes. Nah, pada surat kiriman Yohanes pertama pasal 5 ayat 6-8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Yang ayat 7, dan ada 3 yang memberi kesaksian. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia, nah itu ada kurung. Dan ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di surga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Yang ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah 1. Kan ada tanda kurung. Saya tunjukkan pada Dr. Hotma Sauparasiang Silitonga ini. Bapak pendeta, itu kan disaksikan oleh 12 pendeta juniornya kan? Nah, semuanya sudah lulus S2. Bagaimana pendapat Anda dengan ayat Trinitas ini? Menurut Lembaga Alkitab Indonesia, ini adalah ayat tambahan sehingga dikasih tanda kurung. Berarti kalau Bapak Pendeta mengatakan bahwa pendapat yang menyatakan ayat-ayat Alkitab ditambah dan dikurangi, dirubah, itu adalah sampah, apakah Lembaga Alkitab Indonesia ini sampah? Kalau Lembaga Alkitab Indonesia ini sampah, berarti mohon maaf, Alkitab yang diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu juga berarti sampah. Sampai saya katakan, ini berarti juga sampah. Wajahnya merah, terus dia mengatakan, maksud saya bukan begitu. Jadi itu. Kalau yang Markus 16 ayat 9 sampai 20 nggak ada tanda dari Lembaga Alkitab Indonesia, kurung nggak ada. Tapi kalau tentang Trinitas, ayat satu-satunya ayat yang menyatakan
Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus itu menjadi satu, itu kan ayat tambahan. Kan ada kurungnya, jelas lembaga Alkitab menyatakan itu ayat tambahan. Nah, dia nggak bisa jawab. Itu. Baik. Nah, itu yang dengan Hotma Saruparasi yang Silitunga. Ya, tadi kan gara-gara Markus 16 ayat 9 sampai ayat 20. 20, oke. Nah, ini saya coba juga ketika dialog dengan ada itu di YouTube, dialog dengan Dr. Muriwali Yanto Matalu. MGM. Iya. Nah, itu kan viral kan itu. Iya. Nah, dia kan yang sering diolok-olok oleh Henritan itu. Itu kan saya katakan, kalau memang Anda sudah mempercayai Yesus sebagai Tuhan, berarti Anda kalau minum racun tidak akan mati. Dipatuk ular juga enggak? Ya. Ya enggak bisa begitu. Nah, kan saya suruh baca ayatnya enggak berani. Kan begitu. Nah, padahal kan bunyi ayatnya kan begini ya. Yang Markus 16 ayat 15 dan 16. Oleh karena itu, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Kemudian yang ayat 17 sampai ayat 18, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Apa tanda-tandanya? 1, bisa mengusir setan dalam nama Yesus. Yang kedua, bisa berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Kalau beriman pada Yesus. 3, meskipun memegang ular, ya maksudnya ular berbisa, bahkan meskipun minum racun maut tidak akan celaka. Dan apabila tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh itu akan sembuh. Nah, ini saya lontarkan pertanyaan ini sebenarnya bukan hanya ke Muriwali Yanto Matalu. Yang pertama itu malah ke Pendeta Budi Asali sama sama Ezra Soru. Itu jauh sebelum, ya jauh bertahun-tahun sebelum dengan Donditan. Oke. Saya katakan, Bapak Budi Asali, kalau Anda sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, menurut Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18, Anda berarti bisa minum racun maut tidak akan mati. Lah, kalau memang sudah minum racun maut tidak mati, nanti saya ajak ke rumah sakit Kristen. Di situ banyak orang-orang Kristen yang sakit. Ya. Kan gitu. Ya. Nah, kalau Anda minum racun tidak mati, berarti Anda memang betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan. Kemudian saya ajak ke rumah sakit, sembuhkan orang-orang Kristen yang sakit di rumah sakit Kristen itu dengan tangan Anda. Karena menurut Markus 16 ayat 17 sampai 20, ya kalau betul-betul beriman pada Yesus, apabila tangannya diletakkan pada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh itu akan sembuh. Ternyata jawaban dari Pendeta Budi Asali, ya akrobatik ya, manuver sini. Ngomongnya nggak karu-karuan, akhirnya diingatkan oleh moderatornya. Moderatornya itu adalah Pendeta Markus Margianto yang memakai nama Ali Makrus At-Tamimi itu. Itu Itu diingatkan sama Pendeta Markus Margianto
Pak Pendeta tolong dijawab yang ringkas tegas tentang pertanyaan Ustadz Masyud itu. Sewaktu dia masih hidup ya Ustadz ya? Ya, Oke. ya kalau nggak hidup lah nggak Adi bisa Markus jadi moderator. Tahun berapa itu Ustadz? Lupa saya. Waktu itu sebenarnya dia itu dialog dengan yang dari pihak Islam itu Pak Edi Prayitno sama Dr. Haji Sanihu Munir. Saya waktu hanya sebagai penanya. Oh gitu. Sebagai penanya. Tapi dia nggak bisa jawab. Tapi itu. kok dengar di telinga saya seperti buah-buahnya nabi palsu itu. Semua yang tadi disebutkan itu kan menyembuhkan, kemudian ya memang itu kan ayat tambahan, yang ya. dinyatakan oleh beberapa pastor ayat tambahan kan? ya. Tapi dibantah oleh siapa? Budi Asali tadi. Bukan Budi Asali, dibantah oleh pendeta Advent, pakar Alkitab dari Universitas Advent Indonesia Bandung itu, pendeta Dr. Hotma Sauparas yang Silitonga itu. Ya. Nah, Budi Asali pada akhirnya mengatakan, mohon maaf, ayat ini adalah ayat sisipan. Ya, ayat tambahan. Oleh karena itu saya tidak berani minum racun. Nah, akhirnya kan saya salami. Ya, saya salami. Terima kasih. Saya teringat potongan video Ahmed Dedat juga seperti itu, Ustaz. Oh iya, ada. Dengan pendeta yang akhirnya tidak mau melakoni itu. Ya, jadi itu. Nah, setelah itu saya dialog dengan Dr. Muriwali Yanto Matalu itu. Kalau memang Anda betul-betul sudah beriman, nah, coba berani nggak minum racun? Dia nggak berani. Dengan emosi. Nah, itu ada hal yang menarik juga. Terkadang mereka mengatakan kepada kita, Anda tidak bisa memahami Alkitab kalau Anda tidak beriman dulu. Tidak ada Roh Kudus. Iya, tidak beriman dulu. Iya. Sama seperti Anda tidak bisa merasakan, melihat keindahan atau keadaan sebuah ruang kalau Anda tidak masuk. Gitu analoginya. Ya, kan gitu. Nah, mesti rata-rata begitu. Nah, itu dikatakan oleh Dr. Hotma Sauparas yang ini. Ya, saya tertawa saja. Saya katakan, oke, saya memang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tapi saya mengimani Yesus sebagai Nabi Allah. Dia manusia hamba Allah. Kalau Dr. Hotma Sauparas yang itu kan dokter bidang Alkitab dan betul-betul sejak kecil sudah beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Berarti betul-betul paham Alkitab. Sekarang tolong ditunjukkan di dalam Taurat ada enggak yang tertulis sebagaimana yang dinyatakan oleh Lukas pasal 24 ayat 40 sampai ayat 43 ayat 44 sampai 46 yang berbunyi harus tergenapi apa yang tertulis di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, maka Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, terus dilanjutkan. Ada tertulis demikian. Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Bapak Dr. Hotma Sauparas yang sudah beriman pada Yesus sejak kecil dan sekarang sudah jadi pakar Alkitab. Tolong tunjukkan bunyi yang dinyatakan oleh Lukas itu, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Katanya tertulis di dalam Taurat. Ada tertulis kata tadi saya. Ya, ada tertulis. Artinya itu nubuatan, profesi dari. Ya, profesinya. PL, ya, oke. Ya, di Perjanjian Lama ada kitab Taurat. Kan kitab Taurat. Iya. Tolong tunjukkan di kitab Taurat saja. Tertulis tidak? Ada tidak gitu ya? Ada enggak? Bunyi
ayat dalam Taurat yang berbunyi Mesias harus menderita bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dia nyari-nyari mulai awal sampai akhir Alkitab nggak ketemu. Nggak ketemu. Ya nyerah. Ya. Akhirnya saya katakan berarti meskipun Anda sudah beriman pada Yesus, ternyata nggak paham Alkitab. Nah, itu. Saya teringat ini Ustaz, seorang bishop di Amerika Serikat bernama John Shelby Spong. Ya, dalam bukunya When Jesus Became God itu. Dia ada beberapa seri di dalam YouTube. Iya. Ya, dalam sebuah kajian yang orang-orang kelas tinggi nampaknya, orang-orang. Iya. Itu menyebutkan Bible itu tidak selalu bisa diterjemahkan secara literal katanya. Betul. Harus begana, harus begini. Tapi dia juga menyebutkan sama seide dengan Profesor Bart Ehrman itu. Iya. Menyebutkan bahwasanya inilah kopi dari sekian kopi. Iya. Kemudian tidaklah mungkin Hawariun tadi itu mampu menulis seperti itu. Betul. Karena bagaimana mungkin seorang nelayan bisa menulis dengan bahasa yang poetik, yang menurut dia kelas tinggi gitu kan? Iya. Tidak sinkron. Jadi saya pikir ini bisa menjadi satu fenomena juga Ustadz untuk kita kaji lebih lanjut. Bahwasanya memang kadang-kadang memang sulit untuk diterjemahkan secara literal, kadang-kadang tidak bisa dengan secara literal. Jadi mungkin kadang-kadang mereka punya titik untuk berkelit di situ, Ustaz. Bagaimana kalau menurut Ustaz? Ya, begini. Itu malah mereka bangga. Karena apa? Sebagai bukti tentang kebenaran Injil, kan gitu. Bagaimana seorang nelayan bisa menulis sebuah kitab, kan gitu. Berarti memang betul-betul mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus, sama seperti Nabi Muhammad yang ummi, iya kan? Iya. Sebuah pembenaran saya, penguatan ya. Penguatan malah, karena mendapatkan bimbingan dari Roh Kudus, kan gitu. Iya. Ini pernah terjadi, saya dialog dengan sekarang jadi pendeta di Medan, namanya Herman Simanjuntak. Herman OTM Simanjuntak. Dia dulu kadernya pendeta Dr. Suradi dari Nehemia Christian Center Jakarta, yang kantornya dulu Jalan Proklamasi nomor 47 Jakarta. Nah, dialog dengan saya itu seingat saya tanggal 20 Oktober, hari Jumat. Ya, waktu itu ada festival Mushaf Istiqlal di Jakarta waktu itu. Tapi Bill Clinton belum datang waktu itu ya. Seingat saya hari Jumat waktu itu tanggal 20 Oktober. Saya dialog di kantor Nehemia Christian Center Jakarta. Langsung di sarangnya? Iya, di sarangnya. Iya. Itu kan kelompoknya Kristen radikal kan itu. Oke, Ustaz. Ya. Saya belum tahu itu. Oke. Ya, kelompok coba dilacak aja nama Herman UTM Simanjuntak. Itu pendeta di di Medan. Ya, itu kelompok Kristen radikal itu. Waktu itu juga begitu. Dia mengatakan para penulis Alkitab itu menulisnya berdasarkan bimbingan dari Roh Kudus. Lah, mengapa dia memberikan jawaban itu? Ketika itu saya tanya, apa benar penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu atas inspirasi dari Roh Kudus? Dia mengatakan benar. Jadi apa yang ditulis oleh penulis 4 Injil itu berdasarkan inspirasi dari ilham dari situ. Ya. Saya katakan, jawaban Anda itu bagaimana kalau dikonfrontasi dengan pernyataan di bagian awal Injil karangan Lukas itu, bahwa ternyata Lukas itu ketika menulis Injilnya itu merangkum
dari berbagai berita-berita yang ia dapatkan tentang Yesus. Investigasi ya Ustaz ya. Melakukan investigasi. Iya. Katanya dari saksi mata tentang kehidupan Yesus. Jadi bukan inspirasi. Tapi dia ngotot tetap mengatakan berdasarkan inspirasi. Oke, kalau memang itu berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus, berarti apa yang tertulis dalam Injil ini benar. Dia mengatakan betul. Oke. Iya. Nah, waktu itu sudah saya tunjukkan tentang kesalahan silsilah Yesus itu. Lineage dari ya. Sekarang gini, katanya murid-murid Yesus itu dapat bimbingan dari Roh Kudus, termasuk apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul. KPRT ya. Yang katanya juga ditulis oleh Lukas kan. Tentang cerita pertobatan Paulus. Nah, kan ada 2 ayat yang saling bertentangan. Yang ayat pasal 9 ayat 9 itu kan disebutkan bahwa ketika Paulus melakukan perjalanan maunya memerangi murid-murid Yesus kan ketika di Damaskus. Damsyik gitu ya. Di Damsyik itu katanya dia melihat cahaya. Melihat cahaya Yesus. Tetapi teman-temannya kan tidak melihat cahaya itu, sehingga terbengong-bengong ketika Paulus berbicara sendiri. Dengan siapa kan nggak tahu. Tetapi menurut yang pasal 26 itu ya, yang di halaman lain di Kisah Rasul itu juga, setelah Kisah Rasul kan setelah Injil Yohanes, itu kan diceritakan bahwa Paulus melihat cahaya itu dan teman-teman yang mendampingi dia juga melihat itu, melihat cahaya, sehingga mereka semua rebah. Kan gitu. Nah, kalau yang awal itu disebutkan teman-temannya hanya mendengar suara tetapi tidak melihat cahaya. Sedangkan yang di bagian lainnya melihat cahaya. Mereka melihat cahaya tetapi tidak mendengar suara Yesus. Saya katakan ini mana yang benar? Kontradiksi. Kontradiksi kan? Kontradiksi ya. Begitu pula tentang kisah waktu itu ya dengan Pendeta Herman ini, kisah kematian Judas Iskariot dengan cara yang berbeda dan Kisah Rasul. Kalau menurut Matius, Judas membuang uang hadiah pengkhianatan itu perak tadi Setelah membuang uang itu, Judas bunuh diri dengan cara menggantung diri. Terus uang yang dibuang itu diambili oleh imam-imam Yahudi, dibelikan tanah. Ini kan, ini yang di Matius. Sedangkan menurut Kisah Rasul, setelah mendapat uang itu, uangnya dibelikan tanah oleh Judas itu sendiri. Purchasing the field katanya, dia beli tanah. Dia beli tanah. Setelah membeli tanah, dia berjalan, teratuk batu, jatuh, tertelungkup, isi perutnya terburai. Sangat kontradiktif. Nah, waktu itu saya tanyakan kepada Herman Simanjuntak, Pak Herman, Judas membuang uang itu ataukah uang itu dibelikan tanah oleh Judas sendiri? Nah, setelah itu dia bunuh diri dengan cara menggantung ataukah teratuk batu terus tertelungkup? Yang mana yang betul? Jawaban dia apa? 2 ayat ini tidak bertentangan. Sebab waktu itu saat dia menggantung diri, talinya tidak kuat, terus dia jatuh tertelungkup. Nah, saya bantah, coba ini diperhatikan ya. Uang itu dibuang, uang hadiah pengkhianatan kan kepada Yesus itu dibuang,
terus dia bunuh diri. Uang yang dibuang itu dikumpulkan oleh imam Yahudi, terus dibelikan tanah. Ya. Berarti pembelian tanah itu setelah Yudas bunuh diri. Iya. Kan begitu. Stepnya seperti itu. Itu kalau menurut Matius. Kalau menurut Kisah Rasul, Yudas membeli tanah dari uang pengkhianat. Yang membeli tanah itu Yudas. Ya, sebelum dia mati. Ya, sebelum dia mati. Kalau menurut Matius yang membeli tanah itu adalah imam-imam Yahudi sesudah Yudas mati. Kalau ini sebelum Yudas mati, dia sendiri yang membeli tanah. Setelah beli tanah, terantuk batu, terus jatuh tertelungkup, isi perutnya terburai. Mana ini yang benar? Jawabannya, mohon maaf ini belum saya pelajari. Artinya kalau dipelajari secara literasi yang full, maka terbentur kepada Bible mereka sendiri. Iya. Itu terjadi tahun 1995. Dialog ini. Dialog itu. Ya. Jadi lebih dulu dengan saya dialog dengan Herman Stuart Moll, juga lebih dulu dengan pendeta Pastor Dr. Siktus Situmorang di Probolinggo. Itu kan tahun sekitar 93, kalau ini tahun 95. Hari Jumat, setelah sholat Jumat itu memang dialognya. Saya sholat Jumat di Istiqlal, terus ke Jalan Proklamasi itu. Sudah diagendakan Ustaz? Sudah diagendakan, waktu itu ditunggu. Yang tidak teragenda itu ya dialog pertama kali dengan Stuart Moll yang di kantor polisi itu. Ya nggak mungkin diagendakan kantor polisi dipakai dialog. Pengalaman yang sangat berharga Ustadz untuk dibagi kepada viewers kita, kepada audiens kita untuk memperpintar diri untuk membentengi diri dari peluang-peluang pemurtadan. Sebenarnya Ustadz, kalau kita bicara sejarah dari tahun 1600-500 pun para pejalan yang datang ke sini, apakah dari Perancis, apakah dari Belanda, itu pun sudah mencoba cara untuk penginjilan. Betul. Ya, seperti dalam buku Dennis Lombard ini tertulis pada saat Frederick de Houtman akan diancam untuk dieksekusi, karena dia disuruh masuk Islam atau tidak, dia menginjili dengan detail. Tapi blow up dari buku ini, blow up dari penulisnya sangat buruk tentang Aceh. Ternyata dia dilepas. Artinya itu tidak pernah terjadi pembunuhan itu. Dia dilepas. Dia berdua dengan Cornelius de Houtman dan Frederick de Houtman. Cornelius de Houtman itu terbunuh setelah dia melecehkan seorang perempuan, seorang laksamana yang kita kenal dengan Laksamana Kemalahayati, dan mereka duel dengan pedang dan dia terbunuh. Satu lagi ditahan di penjara dan dibebaskan. Jadi udah ada upaya itu dari sejarah dulu. Kemudian juga Snok Hogronje juga disebutkan dalam buku putih ini bagaimana Snok itu datang dalam tim Belanda tadi untuk mencari tahu di mana kira-kira titik lemahnya bangsa Aceh ini. Dan pada waktu itu dia berkesimpulan, pisahkan ulama dan masyarakat, pisahkan. Jadi lemah, bukunya dihancurkan semua, manuskrip yang bertuliskan Arab, beralfabetkan Arab di bumi hanguskan. Ini yang sebenarnya membuat kita jadi ada missing link, terbodohi secara teknologi. Semenjak itu kita nggak punya lagi buku, ataupun ada orang memiliki buku disimpan di belakang di kandang ayam, di kandang itik, supaya tidak dideteksi oleh Belanda. Akibatnya kita menjadi bodoh. Pada tsunami kemarin kita nggak sempat lagi mereview pemikiran kita mengenai tulisan Syekh Abbas Kutakarang mengenai potensi tsunami terjadi kalau gempanya begini. Ada forecast, sudah didesain sedemikian rupa, kita udah nggak punya bukunya. Akibatnya kita tsunami terjadi bukannya menghindar dari laut, malah kita ke laut untuk menangkap ikan yang terjepit antara karang-karang dan terjejas sekian banyak orang yang meninggal. Yang selamat adalah manuskrip yang ada di Pulau Semelu, di mana itu dituturkan secara storytelling oleh tetua-tetua kepada yang muda-muda untuk lari bila gempa terjadi, air laut surut, lari dan menjerit smong supaya orang lain tertrigger lari ke puncak bukit dan selamat. Dengan hampir 45.000 penduduk di situ, di pulau itu hanya 7 orang yang meninggal. Berbanding terbalik dengan kita yang terbodohi di mainland ini, Sumatera ini,
tidak lagi punya buku itu. Di sana terpreserve bukunya. Di kita sini hancur, dibakar oleh Belanda tadi. Jadi kontribusinya berat. Jadi sebenarnya Belanda punya kontribusi sangat berat. Dan sekarang kami meragukan mengenai kondisi keimanan. Setelah kita 20 tahun tsunami terjadi, dekadensi terjadi terus. Tadi saya pulang ke rumah sebentar untuk mensuapi ibu saya yang kebetulan sakit menjelang Jumat. Itu jalan masih penuh. Dulu 5 tahun yang lalu tidak sedemikian, Ustaz. Tidak ada bacaan pendek. Tidak ada yang bersudut-sudut menjelang Jumat itu masih ngumpul-ngumpul. Clean. 5 tahun 6 tahun lalu pada saat saya mereview mengambil gambar untuk teman-teman di Mesir. Keadaan berbalik hanya sangat cepat, hanya dalam 5-6 tahun seperti ini. Jadi kendala yang kita risaukan adalah kalau ada gerakan underground yang tidak terdeteksi tentang pemurtadan ini secara diam-diam. Kalau kita fokus pada perbatasan, kita lupa mungkin di tengah sudah tersusupi. Makanya untuk yang terakhir kita ingin petua dari Ustadz Mashhud, bagaimana kira-kira yang terbaik untuk anak kita membentengi dari pemutaran ini, selain daripada media seperti yang Ustadz bawa dengan Ustazah Nelvi juga ke Banda Aceh dalam tim ini. Secara long term apa yang kira-kira bisa kita lakukan supaya ini kembali kepada format yang dulu. Memang ini agak susah, Ustadz, karena secara demografi kita booming. Penduduk kita tadinya terhempas tsunami, separuhnya hilang, sekarang sudah kembali lebih. Jadi kita dulu belum menikah, punya anak, sekarang anak kita sudah punya anak. Jadi muncul 3 level kehidupan yang membuat Banda Aceh semakin ramai, dan jadi kontrol sosialnya melemah. Ditambah lagi kekuatan politik juga melemah, akibatnya kita sempat down. Setelah kita membagus di 2010-2011, di mana itu hukum betul-betul dipegang, hukum cambuk terjadi, yang terdeteksi ditangkap, yang tidak berjilbab diberikan jilbab, ditegur, sekarang sudah mengendur. Harapan kami akan membaik ke depannya. Cuman dalam posisi semua anak muda memegang sebuah gadget, maka berita-berita itu akan masuk tanpa kita sadari, tanpa kita bisa deteksi ke kamar tidur mereka, ke dalam saku mereka. Jadi untuk indikator gestur mereka yang mengalami penggerusan iman ini kita bisa baca memang. Cuman kita butuh arahan dari Ustaz Mashhud, apa yang sebaiknya kita lakukan secara long term untuk jadi pencegah sebagai benteng untuk pemurtadan ini yang ke depan, Ustaz. Ya, terima kasih. Ada cerita yang menarik memang tentang pembinaan anak-anak generasi kita ini. Sebagai contoh, di hari Jumat juga, ketepatan waktu itu saya tidak bertugas sebagai khotib Jumat, jadi saya hanya sebagai jamaah. Ya. Itu waktu sholat Jumat khotib berkhutbah, ada beberapa anak kecil, dan mereka itu ya sekolah di sekolah Islam yang terkenal, yang terbaik lah. Anak-anak ini bermain, padahal khotib sedang berkhutbah ya, di depan saya, tapi nggak saya tegur. Nah, kalau saya tegur, bisa jadi saya batal kan. Karena kan hadisnya akan begitu. Begitu ya. Tidak saya tegur, saya perhatikan. Dan kita menyadari, loh mereka itu kan mau sholat Jumat, kan sudah bagus. Satu progres ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah sebenarnya anak-anak muda itu, generasi kita itu membutuhkan pembinaan spiritual. Hanya saja menunya ini. Jadi kembali ke kitanya, Ustaz ya. Iya, menunya. Ya. Jadi gini, saya perhatikan kenapa anak-anak yang sudah ke masjid terus bermain, karena tidak mengerti bahasanya. Menu yang ditampilkan. Iya. Jadi bahasa yang disampaikan oleh khatib itu kan bahasa untuk orang yang sudah balik. Iya. Jadi ini nggak bisa mengkonsumsi, memahami nggak bisa. Iya. Begitu pula pengajian kita, ya seperti di masjid. Rata-rata orientasi dari mubalek dai kita adalah bahasanya yang berorientasi pada orang-orang dewasa. Iya. Itu. Kita lupa. Padahal anak-anak kita, generasi kita yang remaja,
itu sangat membutuhkan. Baik. Nah, jadi perlu ada format itu. Paham. Ya, perlu ada format itu. Oleh karena itu, kenapa kalau di perguruan tinggi kan sudah berbeda. Nah, karena apa? Apa yang disajikan oleh lembaga dakwah kampus, bahasa yang dipakai oleh pembina keagamaan itu kan sesuai dengan bahasanya. Ya. Nah, ini audiensinya itu. Ya. Nah, ini seharusnya kita juga punya sarana untuk melakukan pembinaan akidah anak-anak kita yang level SD, level SMP, level SMA. I see. Itu. Ya, baik. Yang bahasanya tidak mungkin digeneralisasikan. Mohon maaf, saya sendiri, saya dulu lancar ya mengajar anak-anak level SMP, SMA dengan bahasa yang bisa dipakai mengerti mereka dicerna oleh mereka. Tapi mohon maaf sekarang kalau saya disuruh melakukan pembinaan atau pengajian gitu ya. Iya. Ke anak-anak yang SMP, angkat tangan saya. Nggak match Ustaz ya? Bahasanya sudah berubah. Saya sudah nggak bisa mengikuti bahasanya anak-anak ini. Baik, Ustaz. Kalau dulu lancar saya bisa, sekarang nggak bisa. Karena zamannya bukan zaman kita lagi Ustaz. Iya, makanya ini yang perlu kita mereka Baik. ini. Ya. Terima kasih Ustaz. Iya, terutama di masjid-masjid. Iya, penyesuaian ya. Approach-nya lebih kepada segala elemen audiens yang hadir. Jangan disalahkan anak-anak, mereka ini sebenarnya membutuhkan. Oleh karena kenapa muncul kenakalan remaja? Karena mereka nggak diperhatikan di rumahnya. Bisa jadi karena memang kedua orang tuanya bekerja pulang sore. Ketika mereka pulang sudah lelah, nggak bisa lah ngurusi anak-anaknya. Dan anak-anaknya di rumah ternyata bertemu dan diasuh oleh pembantu. Itu perasaan sakit sekali anak-anak itu. Kosong Ustaz. Kosong. Nah, ini yang perlu kita itu juga sekaligus juga ini hati-hati juga terutama bagi remaja-remaja, jangan sampai terjebak dalam lingkaran obat-obat terlarang. Sebab sekali kena itu otak kita rusak terusnya. Iya, secara permanen. Baik. Itu berbahaya sekali. Baik, Ustaz. Iya. Tadi Ustaz sudah memaparkan itu untuk pencerahan bagi kita, bagaimana sebenarnya kita bisa memperjelas secara literasi tertampar sendiri dengan apa yang dipaparkan oleh yang otak mereka berkata apa, Bible berkata apa, bagaimana dogma doktrin itu bekerja, bagaimana realnya di dalam Bible. Iya. Saling bertabrakan. Iya. Kemudian Ustaz yang terakhir sekali, apakah etis kalau kita menggunakan isu untuk menampar semua itu juga dengan menampilkan fenomena yang terjadi sekarang di dunia medsos, di mana di YouTube, di TikTok, Instagram segala macam muncul segala macam pertentangan antar denominasi. Kalau dikatakan tadi Roh Kudus itu menyatukan, ternyata 60.000 denominasi ternyata memisahkan mereka, dan mereka saling berantem secara masif dan sangat vulgar. Itu bertalian terus hingga saat ini yang kita melihat bagaimana mereka saling mencaci maki antara GO atau yang oneness, yang Tritunggal dan Trinitas segala macam. Itu setiap hari menu kita untuk kita tonton. Apakah etis kalau misalnya tampilan-tampilan seperti itu kita gunakan juga untuk memberi kesadaran kepada anak-anak kita bahwasanya intern mereka pun nggak menemukan kedamaian itu. Betul. Intern mereka pun nggak menemukan kesepakatan itu. Bagaimana pendapat Ustaz? Iya, kalau kita menampilkan realita dan itu memang terbukti, why not? Ya, kenapa tidak? Valid ya Ustaz ya? Karena memang valid. Dan anak-anak kita memang bagaimanapun juga pasti akan tahu itu. Ya, bagaimana kelompok Kristen yang satu dengan yang lain saling bertabrakan. Nah, ini juga perlu saya sampaikan kepada ya rakyat Aceh ini, di Aceh ini, bahwa
biasanya kalau mereka ditanya apa, kalau mereka kita pihak Kristen ya, kita tanya apa sih perbedaan antara Katolik dan Protestan dengan Advent dan lain-lain. Lah biasanya mereka mengatakan ya sama saja seperti di Islam, ada perbedaan NU dan Muhammadiyah kan begitu. Salah analogi. Ya. Nah ini perlu kita Luruskan pahami dulu. oleh masyarakat Aceh. Iya. Ya, kalau Katolik dan Protestan serta Ortodok Timur atau Ortodok Oriental itu perbedaan yang paling signifikan adalah jumlah kitab sucinya yang terdapat pada Perjanjian Lama. Kan gitu. Kalau menurut Protestan jumlah kitab yang ada di kitab Perjanjian Lama mereka itu 39. Nah, kalau Katolik ada penambahan 46. 46, oke. Ya, belum lagi Ortodok Timur, belum lagi Ortodok Oriental, itu berbeda-beda. Termasuk yang Ethiopia Ustaz ya? Yang Ethiopia juga. Iya. Lah kalau NU dan Muhammadiyah Qurannya sama, hadisnya sama, hanya berbeda dalam memahami. Kadang yang lebih unik memang pakai dalil ya sama-sama ayat itu, kan itu. Nah, dari sinilah kita tahu berbeda. Kalau Muhammadiyah NU itu hanya pemahaman, dan itu sebenarnya organisasinya berbeda. Coba dilihat aja ajaran sholatnya NU dan ajaran sholatnya Muhammadiyah. Yang berbeda hanya urusan kunut saja, kan itu. Yang lain tidak. Baik. Ya. Demikian Ustaz, terima kasih banyak. Saya jadi teringat dengan yang Ustaz sebutkan tadi mengenai kitab-kitab yang terbaru pun 200 tahun yang lalu seperti kitab Mormon itu yang disebut dalam Second Testament of Jesus Christ kata mereka dibuat Joseph Smith di New York itu tahun 1800-an itu menyebutkan mereka juga pro kepada poligami dan menyediakan dosa waris. Jadi memang banyak keanehan anomali yang terjadi dan kita nggak tahu mereka akan mengikuti yang kitab yang mana. Jadi insya Allah akan ada pemisahan yang tegas antara lurusnya jalan Islam dengan abu-abunya jalan-jalan lain yang mungkin mereka sodorkan dengan segala kemudahan dunia ini, tapi ternyata hanyalah sebuah fata morgana. Sebentar ya, ini sebentar. Tentang masalah poligami, ayat poligami dalam Injil Matius Markus itu dihapus oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sebenarnya naskahnya ada. Itu di Matius pasal 19 ayat 29. Ya. Itu secara singkatnya Yesus berkata kepada mereka, siapa yang meninggalkan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapaknya dan ibunya. Kalau yang sekarang, yang bahasa Indonesia di situ atau istrinya dan ladangnya demi aku, maka ia akan mendapatkan 100 kali lipat balasannya. Mendapatkan balasan 100 kali lipat. Lah yang bahasa Indonesia kan dihilangkan kata istri ini. Padahal sebenarnya ada. Lah kalau meninggalkan istri demi Yesus akan mendapatkan 100 kali lipat. Apa enggak lebih dari poligami? Saya ingat itu Ustaz, memang dihilangkan dalam versi Indonesia, tapi saya menemukan di King James Bible. Betul, itu King ada. James version. Itu ada. Jadi sedemikian mudahnya dikotak-katik. Lah yang di Markus itu kan pasal 10 ayat 29 dan 30.
Ya juga ada istri tapi dihilangkan. Baik. Padahal yang bahasa Yunani masih ada gunaika, yang di King James Version ada kata-kata wife, istri. Ya. Di yang berbahasa Arab ada awim ro'ah, itu ada. Ada juga. Ya, atau istri ada itu, tapi yang bahasa Indonesia dihilangkan. Itu menampar apa yang mereka gembar-gemborkan 27, 72, atau mereka dapat 100 ya Ustaz? Iya, mereka dapat, dan itu bukan di surga loh ya. Oh, bukan di surga. Bukan, di dunia dunia. Ini. Iya, di Okay. dunia ini. Oke. Menurut Kristen, kalau di surga itu tidak ada kawin mawin. Tidak kawin mawin. Nah, Ya. itu. Baik. Iya. Terima kasih Ustadz. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semua, para viewers, para pemirsa yang melihat channel ini tercerahkan insya Allah. Ucapan kami yang sebesar-besar terima kasih, karena baru kali ini ada kelas Kristologi yang kita nantikan setelah sekian lama ada, kepada Ustadz Masyud, kepada juga Ustazah Nelvi, dan juga Ustadz Donditan, dan Ustadz Iwan Setiawan sudah hadir selama 3 hari lebih bersama kita dalam Kompleks Masjid Oman ini dikelola oleh Forum Dakwah Perpetasan, meninggalkan legacy yang luar biasa kepada kami. Insya Allah akan berketerusan. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah akan berbalas. Insya Allah Tuhan akan memberikan balasan yang setimpal kepada Ustaz Masyud dan kawan-kawan. Iya, amin. Terima kasih. Ada yang mau dibicarakan lagi Ustaz? Cukup saya kira. Oke, baik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.